Wah, sungguh baik. Kamu manis buatku tertarik. Cakep. Kau membuat diri ini tergela-gela. Kau membuat hatiku dilandaan. Sabar ya. Memang dia ini berolahraga buat sehat. Karena kalau buat sembuh susah. Lo cerita dulu ketemu pelari kemarin. Tapi Lu gara-gara ketemu pelari kemarin. Mas Rian, tapi Kakak Rendelano ini sabar loh sekarang semenjak pasangannya yang sekarang. Gimana nggak sabar? Uangnya makin banyak. Kasetnya alhamdulillah. Tapi Karen... Job lu makin banyak ya, Bo ya. Yang penting begini, tahu gimana caranya mengatur uang, aset, jadi aset aktif, tidak aktif ya. Tapi ini juga ngomongin soal investasi. Ini juga kan kita Kamu harus... investasinya apa? Mas, transfer mas. Kamu investasinya apa? Belum ada tuh. Ini investasinya. Emas aja Coba kalau kalau ini amit-amit mudah-mudahan tidak terjadi di kita ya. Kita investasi tiba-tiba, investasi miliaran tiba-tiba hilang. Wah, ini kita akan hadirkan. Dia kemarin sempat investasi dalam bentuk kripto, miliaran rupiah kabarnya hilang. Hampir menyentuh sekitar 5 miliar rupiah ya. Di pagi-pagi ambiar, kita hadirkan ini dia Lutfi Agiza. Iya. Lutfi, silakan. Jadi katanya kamu invest dalam bentuk kripto 5 miliar gone with the wind, hilang. Itu sebenarnya akumulasi dari bulan Oktober kemarin kan memang aset global memang lagi turun ya. Dan saya main kripto ini juga bukan baru kemarin sore. Kebetulan udah dari 2020, saya sudah investing di situ bahkan sebelum ada regulasi di Indonesia. Saya juga ikut menyusun aturan dan regulasi tersebut kepada pemangku kebijakan. Pada saat itu masih di Bapepti. Cuman memang area kesini nih di media maupun di sosial media maupun influencer itu kan banyak banget ya. Bahkan akhir-akhir ini juga banyak korban yang melapor. Nah, saya juga rugi. Tapi saya nggak ngelapor polisi. Karena apa? Yang paling penting dalam investasi adalah ketika kamu profit, itu adalah hasil kamu. Dan ketika kamu rugi, itu adalah tanggung jawab kamu. Meminimalisir resiko. Namanya investasi selalu ada resiko ya. Kita bertiga mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat dulu. Misal rugi miliaran rupiah. Akumulasinya ikutan. Ini ada yang bilang diduga mengikuti narasi seorang influencer ya. Tapi nanti boleh diklarifikasi. Yes. Ini dia. Lutfi Agizal, sepertinya kamu paham betul tentang investasi. Tapi kenapa kripto yang kamu pilih instrumennya untuk investasi kamu? Ya, sebenarnya saya tidak investasi di kripto semuanya. Karena prinsip investasi itu don't drop your investasi in your one basket. Ya, di beberapa instrumen. Ya, harus disebar. Saya juga ada di saham. Dan di emas juga ada. Dan di kripto memang porsinya lebih banyak kemarin. Cuman di awal Oktober memang lagi peak-peaknya semua global. Tiba-tiba di bulan 10 ada kejadian crash global yang membuat itu saya kena 1,9 miliar pertama. Ruginya. Gitu. Cuman ya memang saya dapat profit di situ juga. Lebih dari situ kan? Ya balance lah. Pasti kan kita punya rasio resiko ya. Nggak mungkin dong kita semua all in dan semuanya all habis itu kan nggak mungkin gitu. Dan di semua sektor juga saat ini kan lagi terdampak ya. Bahkan IHSG juga kita lagi crash karena ada aturan MSCI kemarin. Bentar ini kayak lagi nonton CNBC kita ya jadinya. Tapi sambil belajar, belajar. Iya. Silakan. Ya saat ini memang kerugian floating saya hampir 5 miliar. Cuman secara keseluruhan untuk kripto aja? Secara keseluruhan, termasuk dengan investasi saya di Bitcoin maupun di trading dua arah saya, feature-nya. Ada yang sudah terliquidation atau artinya sudah totally loss. Ada yang masih floating ketika nanti market kembali lagi, ya saya bisa rebound lagi. Tapi Lutfi tadi bilang main ini bukan dari kemarin tapi sudah dari 2020. Kerugiannya hampir 5 miliar sekarang, tapi keuntungannya dari tahun 2020 apakah sudah lebih dari 5 miliar? Kebetulan saya tipe orang yang ketika untung saya gulung terus di situ dan betul. Belum waktunya saya realisasi tapi kemarin didewasakan oleh market. Sampai hampir 5 miliar. Didewasakan oleh market, bahasanya bagus sekali. Didewasakan oleh market. Oke, kita mau nanya soal influencer yang kita juga tahu ini di media sosialnya. Ya. Ini kan ada edukasi dalam tanda kutip tentang kripto. Ya. Pada akhirnya banyak orang yang tertarik juga. Kita mau kasih lihat satu artikel. OJK selidiki dugaan penipuan kripto Timothy Ronald, kerugian capai 200 miliar rupiah. Gimana tanggapannya itu, Mas? Ya, sebenarnya
kenapa saya bercerita ini adalah keputusan besar saya. Saya juga pengen mengedukasi bahwa masyarakat Indonesia termasuk yang mengaku korban beliau dan pemangku kebijakan ini ada celah. Di mana celah pemangku kebijakan saat ini atau negara tidak ada aturannya sertifikasi terhadap para influencer. Di Cina, di beberapa negara, termasuk di Singapura terdekat. Yes, Cina sedang gembar-gembor untuk influencer bidang ekonomi, mereka harus tersertifikasi. Betul. Minimal S1, S2 ataupun ada sertifikasi dalam negeri. Betul. Di kita, ada instrumen itu di aturan yang sebelumnya, cuma saat ini kan pindah ke OJK. Ini belum ada. Kalau ini tidak segera diluruskan, maka akan banyak orang-orang seperti beliau dan korban yang merasa seperti beliau. Negara harus hadir itu, mungkin dengan kesempatan saya bercerita nih, saya aja yang sudah lama aja saya juga rugi loh. Tapi yang saya lakukan adalah saya tidak menuntut siapapun. Ini adalah kerugian saya, kesalahan saya, tidak menyalahkan influencer maupun media manapun, walaupun saya terpengaruh oleh mereka. Ibaratnya begini, orang kemarin gue untung gue bilang siapa-siapa, gitu kan? Oke, tapi ini kalau ngomongin kerugian. Alif jangan tidur, Lif. Ngerti nggak, Lif? Nggak ngerti, Alif? Ngerti. Alif kan pahamnya panggung. Iya. Siapa Dia tahu lo belajar. panggung-panggung. Siapa tahu Iya loh. Lita Perlan. Lita Perlan aja. Dia main trading. Dia kalau begini, kupikir selama ini main slot trading, ternyata dia kalau lagi nunggu. Pernah gak tuh? Tuh hebat loh dia loh. Hebat. Luar biasa loh. Dia juga main trading. Maksudnya ini tuh udah jadi satu hal yang umum. Banyak orang mencoba untuk mulai-mulai pelan-pelan belajar. Tapi ya bagusnya adalah edukasinya bahwa harus paham betul Harus siap turn, untuk rugi. high risk juga. Tapi benar yang disampaikan bahwa memang dibutuhkan sertifikasi. Apalagi kalau orang ngelihat followersnya udah banyak, mereka berpikir bahwa oh ini infonya valid. Padahal belum tentu seperti itu. Nah dari kasus Timothy Ronald sendiri, ada imbasnya nggak? Apa yang dia sampaikan di media online terhadap kamu, mengencourage atau setidaknya membuat kamu, oke, gue lebih semangat lagi untuk misalnya invest dalam kripto atau tidak sama sekali? Karena kamu kan udah ikut atau mencoba kripto sudah cukup lama juga sebetulnya. Sebenarnya bukan hanya saya, ini banyak banget yang mengalami kerugian saat ini karena market crash dan mereka semua. Saya tidak menyebutkan satu nama pun ya. Mereka semua dan media-media influencer yang tidak tersertifikasi itu terus-menerus muncul di media. Akhirnya kan dopamin kita kan, wah ini kayaknya potensi bagus nih. Pam nih, oh ini bagus nih. Instrumen ini lagi bagus nih. Dan terjadi crash global. Yang rugi di atas saya tuh banyak, bahkan teman dekat saya ada yang 12 miliar, ada yang 20 miliar, itu banyak. Tapi awal investasi itu berapa miliar sih, Mas? Oh, investasi itu udah mulai miliaran atau masih ratusan? Enggak. Dulu 2020 tuh saya mulai dari 2.500.000 lah. Justru dari 2.500.000. Terus sekarang bisa miliaran gitu, bahkan puluhan miliar. Jadi kalau misalkan hilang tiba-tiba balik lagi jadi 2 juta ya nggak apa-apa. Nggak gitu juga. Ya semua orang pasti punya risk takernya masing-masing. Kan tadi udah dibilang ada keuntungan, ada ruginya, betul ada juga keuntungan. sih. Iya, Betul juga. Tapi tanggapan kamu dengan Timothy Ronald ini sendiri, ada yang ingin kamu tanggapi nggak khusus untuk dia dengan kasusnya? Karena dia juga teman saya bilang, bro, kalau memang lu masih di dunia itu, ikuti aturan. Kalau memang ada sertifikasinya, ambil sertifikasi ya. Minimal legalitasnya clear. Minimal masyarakat tuh tahu bahwa you mau kasih edukasi, tapi sertifikasi itu juga penting. Oke, ada positif dan negatifnya. Ada yang positif yang kamu lihatnya apa? Namanya juga manusia ya. Yang positif dari dulu apa, Mas? seorang Timothy Ronald yang kamu lihat? Ya, positifnya adalah dia mendewasakan banyak orang untuk sadar bahwa investasi itu penting. Oke, kekurangannya? Kekurangannya ya mungkin cara menyampaikannya ya kita semua pada tahu beliau suka ada kata-kata yang membangun walaupun itu kasar ya tapi itu membangun. Kata-kata yang pedas bahwa sosial media itu tidak bisa semata-mata kita ngomong apa adanya sesuka hati kita. Kita nggak bisa ngomong yes ada di filter dan audiensi kita itu kan nggak cuman sepemikiran dengan kita. Ada orang-orang yang di bawah kita, ada orang yang di atas kita. Betul. Oke. Baik, kita juga mau kasih lihat ini ada dugaan mereka yang mengaku sebagai korban. Sempat ada dugaan ancaman ya, kita mau kasih lihat. Gimana tanggapannya itu, Mas? Bagaimana tanggapannya? Yang namanya bentuk ancaman apapun itu tidak dibenarkan ya. Walaupun itu memang dia melakukan ataupun tidak, saya rasa kita harus dewasa dengan diri kita sendirilah. Kalau memang kita rugi karena ada ulah kita sendiri ya kita jangan semata-mata menyalahkan orang lain. Dan yang
yang perlu saya sampaikan di sini adalah buat teman-teman yang mungkin sama keadaannya dengan saya, life not about crypto, you must go on. Oh, that's nice. Hidup bukan hanya tentang kripto ya. Ya, Tapi betul. banyak juga yang mental loh pada akhirnya kan. Ya saya pun kena sempat. Kan banyak yang giling, Bo, gara-gara Iya. kripto. Satu minggu kerasa lah. Yang namanya kita kehilangan, jangankan uang lah, kita kehilangan pasangan aja kita sakit. betul. Ya mending kalian uang daripada pasangan, kebalik lu. Kebalik lu. Belum tentu, belum tentu. Lu kebalik. Belum tentu. Kok maksudnya belum tentu Tapi gimana? benar belum tentu Belum loh. tentu. Nggak semua orang tuh kehilangan pasangan tuh bisa sejauh kerasa kehilangan uang. Ini soalnya Coba tanya Dewi. ini kehilangan dua-duanya. Enggak. Tapi benar Dewi, bagaimana dengan pernyataan itu? Lebih baik kehilangan pasangan atau kehilangan harta? Uang. Kalau aku, Uang. lebih baik aku kehilangan. Kehilangan harga diri. Buat kamu yang punya, karena Dewi punya semuanya. Ya, Coba. aku soal nggak otak aku buntu kalau soal percintaan. Gak bisa jawab. Pilihan yang sangat sulit bukan kawan, sekali, ya bukan? sangat sulit ya. Oke, Lutfi kita mau kasih lihat. Kita tinggalkan. Kehilangan pasangan lah, duit gue banyak. Terucap memang. Iya kan? Kan bercerai karena diambil duitnya. Waduh. Tapi ya apapun itu kita paham betul lah. Maksudnya banyak cara yang dilakukan orang-orang untuk berinvestasi, Iya. ya kan? Untung rugi itu sudah pasti ada. Betul. Tapi bagaimana kita bisa mengelola resiko? Karena resiko itu selalu ada. Kalau namanya investasi, resiko adalah hal yang pasti. Tapi kita tahu bahwa pada akhirnya keuntungan ini kan akan di-share buat orang-orang yang membutuhkan, termasuk juga orang-orang kita cintai. Termasuk Lutfi mungkin untuk istrinya, nggak tahu istrinya udah dapat apa aja dari puluhan miliar itu. Tapi kita bakal lihat ya kebahagiaan Lutfi bersama dengan sang istri. Lutfi itu mau nanya dong, itu liburan hasil dari... Lutfi ngajarin gue, Apa? Kak main kripto. Iya. Saya ajarin investasi yang benar. Itu liburan hasil dari kripto juga tuh? Ya bisa dibilang seperti itu. Iya. Jadi kalau kita profit ya kita realisasikan untuk membagian orang sekitar kita yang paling pertama lah. Betul. Udah berapa tahun sama istri? Nikah 2021. Bukan liburan pakai kripto. Papa menikah 2021. Iya. Bisnis kripto 2020 kan tadi? Iya. Oh ya udah dari kripto lah. Iya, Tapi kan nggak semua dari situ. Iya, Ya nggak apa-apa juga kan, Nggak apa-apa kan juga. untuk istri Itu juga keuntungan investasi bisnis. sekali Iya lagi. benar. Oke, 5 tahun, 6 tahun ya kali? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun hati-hati ya mas. Ya, ini 5 tahun pernikahan memang nih ujiannya 5 miliar juga. Gak apa-apa 5 tahun daripada kehilangan 5 tahun 5 istri. miliar. Iya bener. Iya dong. Bener, uang bisa dicari. Daripada aku kehilangan suami, kehilangan uang. Terucap memang. 5 tahun, iya. Iya. Oke, tapi sama istri di ups and downs-nya pasti ada lah ya. Istri kalau ngomongin soal kripto gimana? Dia support atau kayak aduh udah dong Pak, udah stop aja dulu apa gimana? Istri salah satu orang yang paling support saya sih. Dari dulu saya nggak punya apa-apa sampai terus belajar dewasa di market sampai sekarang pun juga didewasakan oleh market. Tapi lu berbeda banget loh sekarang. Ya kan kakak dulu tahu saya kan. Iya lebih bijak. Yalah ya. lebih dewasa, lebih banyak duitnya. Makanya orang kalau lebih banyak duitnya itu lebih bijak. Ya semua. Hey! Sabar ya. Ya, ujian tuh memang bentuknya kadang dari atas, kadang dari depan tuh. Ya, sabar ya. Sembarangan banget itu mulutnya nggak Sembarangan, sekolah dia produser ya. sembarangan. Oke, iya kelihatan lebih bijak sekali loh Lutfi. Iya kan? So, yang berubah kamu tuh apa? Karena Lebih, Mas. Ya kan tadi dia bilang Untuk yang punya berubah anak, dua. yang mendewasakan market. Jadi dia berubah karena market. apa istri yang mendewasakan atau apa Istri sih? dan juga anak katanya. Gimana sih? Beda banget soalnya pembawaannya lebih kalem, lebih tenang gitu. Ya, lebih enak dilihat loh sekarang. Iya, kalau terakhir tuh sebelum nikah tuh bikin konten yang gitu kan. Viral gitu kan. Iya, kontroversi. Anjay dulu. Iya, kalau sekarang tuh yang bikin tenang kamu tuh istri atau dia mengingatkan atau dia melarang kamu untuk viral-viral lagi? Lebih tepatnya sih tanggung jawab keluarga dan cicilan sih yang membuat kita. Itu sih. Jadi Apa karena sudah financial freedom? Sudah bisa mengakui financial freedom nggak sekarang atau masih berjuang? bisa dibilang ya alhamdulillah sudah tercukupi saja. Financial Kalau freedom. financial freedom tuh kayaknya
masih belum diterima di bahasa masyarakat Indonesia. Iya Karena benar. masih banyak yang kesenjangan Masih ya. Sekali lagi financial freedom itu kan yang tahu kan diri kita sendiri. Iya, Mas, betul. Nggak perlu itu diumbar. kan tadi bawa istri jalan-jalan. Berapa lama jalan-jalan bawa istri? Liburannya Kemarin ke Tibet itu 9 hari. Tibet. Cantik sekali. Berdua aja? Berdua. Honeymoon ya? Saya kalau liburan sama istri selalu pengen berdua. Oh, kenapa nggak Anak-anak bawa saya tinggal. Karena disitulah pengabdian saya sebagai seorang suami untuk membahagiakan istri. Lu udah ngelahirkan anak gua dan ngerawat anak gua di rumah, saat ini gua bahagian lu di luar tanpa anak-anak. Aduh Dewi, emang gitu Wi. Kenapa? Pengen. Pasti nanti ada, pasti nanti. Amin. Oke. Istri berarti tahu dong kalau kamu lagi loss, lagi gain segala macem, lagi untung tuh dia tahu tuh. Tahu. Kalau lagi untung, dia pasti masakin yang sangat enak. Kalau lagi loss, lagi rugi. Kalau lagi lost, irit ya. Enggak, kalau tempe lagi bakar. Bukan. Pijitin. Enggak, kalau lagi los tuh biasanya pajamanya tuh tertutup. Paham kan? Iya, Iya, suami iya, istri. iya, iya. Suami istri, hari yang wajar. Lutfi mau bilang apa sama mereka yang sekarang sedang belajar atau barangkali tertarik untuk berinvestasi apapun bentuknya? Investasi yang paling baik adalah investasi dari leher ke atas, yaitu adalah pemahaman terhadap instrumen itu sendiri. Emas boleh, saham boleh, kripto boleh, tapi yang paling penting adalah kamu belajar dulu apa yang mau kamu investasikan. Dan kalau rugi, nggak boleh sekali-kali menuntut orang atas kerugianmu. Nggak boleh. Untung ditanggung bersama, rugi tanggung sendiri. Karena itu Kita kembali saat lagi ya.